Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat jasmani dan rohani. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua dapat syafaatnya, amin. Yang saya hormati Pak Fadoli selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis, dan yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan. Saya Abdul Hadi Wijaya selaku moderator yang ingin membahas tugas dari Pak Fadoli yang berjudul posisi hadis di samping Al-Quran. Untuk pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, dan pemateri yang kedua oleh Mbak Ru'ayaningsi, dan yang terakhir Mbak Sani Khairunisa. Baik, langsung masuk saja untuk materi pertama tentang pengertian. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber syariat umat Islam yang kekal selamanya. Seorang muslim tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam, lengkap tanpa kedua sumber Islam tersebut. Seorang mujtahid dan seorang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 136 yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat faqad dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Untuk poin selanjutnya, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran meliputi tiga fungsi pokok. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan dan merincikan yang global, mengkaitkan yang mutlak, dan mentaksiskan yang umum. Jadi tafsil, takyid, dan tahsis itu berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tugas menjelaskan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 44, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 44. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hukum yang terjadi adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Contohnya, seperti larangan memadu perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, haram memakan burung yang berkuku tajam, dan haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Makin dah. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.